Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, ada satu perkataan yang saya temui dan jumpai selama aku aktif dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Lalu saya berdiri dan berjalan mengikuti apa yang saya temui di dalam Allah yang saya sembah, yang bernama Yesus Kristus, Yahweh dari Israel. Untuk membezakan Allah pencipta langit dan bumi dari Allah-Allah lain, namanya Yahweh dari Israel. Nama asal yang diberi sebagai official di negeri Israel, Yosua Hamasia di Israel, tetapi diterjemah dalam bahasa Yunani Yesus. Dan diambil oleh bahasa Inggris Jesus, diambil oleh bahasa Malaysia Yesus, diambil oleh bahasa Iban Jesus. Haleluya, macam-macam bahasa. Tetapi yang saya kenal dia, bagi dia tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Pada hari ini kalau ada yang mustahil bagi hidup, dan pada hari ini adalah yang paling tepat, engkau berkata bagi Tuhan, Tuhan, saya mau hal seperti ini. Saya mau hal yang seperti ini terjadi dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Saya mau anak saya seperti ini. Saya mau ini dan ini. Karena satu hal saja, kita ini anak Tuhan. Kita harus minta kepada siapa? Bapak kita. Haleluya. Waktu kita masih kecil, waktu kita sekolah rendah, kita selalu datang balik, Dedi, itu cikgu suruh kami beli buku ini dan pensel ini dan watercolor ini. Dan kita minta dari Dedi. Kalau Dedi kita tidak ada duit, dia pandai dia. Oh, kamu perlu watercolor. Kalau dia kasih besar suaranya supaya uncle sebelah adik dia yang ada duit untuk dengar. Oh, dia perlu watercolor. Berapa duit? Oh, 10 ringgit. Oh, dia bagi 20 ringgit. 10 ringgit kita pinjam kamu. Oh, untuk dia pakai beli apa kan? Haleluya. Itu teknik yang betul-betul apa? Yang mujarab. Haleluya. Ustaz, ada teknik seperti itu? Ada kan? Siapa lagi ada teknik seperti itu? Ya. Tetapi yang penting yang saya temui, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Biarlah kita datang dan maju di dalam Tuhan dengan perkataan bahwa itulah dia Allah pencipta langit dan bumi kita. Jangan samakan dia dengan Allah lain, dan jangan samakan dia dengan ketua kampung kamu, dengan menteri kamu, dengan WP kamu, dan ataupun CKK kampung kamu, ataupun penghulu yang ada di daerah kamu. Jangan samakan dia, karena bagi dia tidak ada tandingan, tidak ada taraf, tidak ada yang sama seperti dia. Haleluya. Nah, mari saya membawa kita di dalam bahagian firman Tuhan, yaitu karunia-karunia roh. Karena waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia berkata, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun di atas kamu. Menantikan Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata yang terjadi kemudian datang Roh Kudus turun dari surga, dan mereka berbahasa roh. Membingungkan mereka, membingungkan orang lain. Hanya Petrus yang tidak bingung, karena dia berkata, mereka ini tidak mabuk, tetapi mereka ini sesuai dengan Nabi Yoel berkata bahwa pada masa-masa terakhir aku akan curahkan rohku ke atas semua manusia. Mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat mimpi, dan mereka akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kita sudah mengerti hal itu pada hari ini. Karunia-karunia roh pasca baru berlalu, kebangkitan Tuhan sudah berlalu, dan kita dalam kategori masa di mana kita bersiapkan diri untuk pekerjaan karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 7 berkata begini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan
bersama. Lepas itu baru ayat-ayat tentang karunia. Nah, saya sangat suka apa yang diajarkan oleh Paulus. Yang pertama di sini dikatakan ada banyak karunia ataupun rupa-rupa karunia, berbagai macam karunia, tidak sama, pasti banyak-banyak jenis karunia, tetapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Dikatakan di sini tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Nah, di dalam pekerjaan karunia Tuhan kadang-kala membingungkan kita ya. Pertama yang sangat membingungkan manusia ialah bahasa roh. Kita sudah belajar tentang bahasa roh minggu lepas, di mana karunia bahasa roh diberi dan ada penterjemah. Tetapi jangan bingung, pada hari ini tidak ada ruang untuk orang berbahasa roh dan ada orang menterjemah di dalam kebaktian SIB. Tetapi pada zaman itu ada dalam satu ruang di mana ada orang diberi peluang untuk berbahasa roh dan ada yang menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau tidak ada yang menafsirkan bahasa roh, baiklah mereka yang berbahasa roh ini, mereka yang ditugaskan untuk berbahasa roh ini, berhenti. Jangan, karena tidak ada menafsir, karena kita tidak paham kata Paulus. Tetapi sekali lagi kita lihat bahwa bahasa roh itu menguatkan diri kita, yaitu karunia berbahasa roh bukan untuk dalam ibadah, bukan untuk dalam rundown kita, tetapi untuk dipakai untuk kita berbicara kepada Tuhan, dan itu berbahasa roh supaya tidak membingungkan kita. Dan secara keseluruhan dan secara dasar bahasa roh itu diberikan oleh Roh yang satu untuk saya pakai dan untuk saudara pakai. Haleluya. Memang banyak misteri di dalam bahasa roh, tetapi biarlah kita mengetahui satu hal. Waktu saya berjumpa dengan orang yang kerasukan, saya akan mulai dengan bahasa roh. Karena yang ada dalam orang itu ialah hantu. Tahu hantu? Momo. Hantu rayawai. Bahasa Iban. Ada yang tak tahu, ada tak tahu bahasa Iban di sini? Kasihan. Saya akan berbahasa roh karena waktu saya berbahasa roh itu menguatkan saya, dan biarlah roh Tuhan bersinar di dalam hidup saya, dan waktu roh yang ada pada orang ini lihat saya dan dia takut dan dia lari. Haleluya. Saya masih ingat ada satu orang kerasukan di sebelah Matang, budak dari Poli, dan dia orang Sabah, budak dari Sabah, dan dia kerasukan. Wih, luar biasa kerasukannya. 3-4-5 orang pegang dia terpelanting semua, dan pastor datang sini, pastor, kata satu budak, dan pergi kami di sana. Sudah datang sana, sudah tidur dia. Dia sudah tahu kami sekeluarga datang, sudah tidur. Aduh, saya tahu dia akan pura-pura tidur. Oke, saya kata, dia ini ada juga. Dia ada main bola. Kadang adik laki dia tidur. Ini kuat dia, laki itu. Adik laki dia kata tidak. Tiba-tiba dia bangun. Ada, saya main bola, wakil ini. Oh, kenapa kau macam ini? Saya rasa kamu mau show bahwa kamu kuat kan? Ya, karena dulu waktu kami main bola, dan kami yang satu tim itu ada satu amo itu cantik betul. Sumanta itu apa? Orang Sabah. Sumanta itu apa? Hah? Amoy. Saya ingat Sumanta itu lantak. Apa mereka yang berebut? Oh, ternyata Amoy. Oh, ternyata satu tim itu berbuat satu orang. Aduh, terutama. Akhirnya orang lain yang dapat, dia rasa bahwa dia tidak menangkan. Itu sebabnya sepanjang hidup dia, waktu dia membesar, waktu dia masuk kolej di Kuching nih, dia masih ada dendam bahwa dia mau dia kuat. Itu luar biasa. Tetapi waktu kami datang dia sudah takut. Lepas itu kami balik, dia dibawa ke case lagi. Sampai security guard 3-4 orang terpelanting kenanya. Tadi pun lagi dan pastor datang di hospital langsung. Abang saya sudah bodyguard bagat security guard terpelanting. Sampai sana sudah tidur. Kita kurang satu. Karena saya mau macam ini. Waktu dia bangun saya mau macam ini.
kurang karya sentara karya dalam nama Yesus, hei, pasti dia lupa. Itu pun hantunya lari. Mudah sahaja, kayak berbahasa roh. Dan bahasa roh itu penting dan menguatkan, membawa Allah hadir. So kita minta, bagi yang tidak ada berbahasa roh, minta dari Tuhan. Saya dulu mantap sampai marah-marah minta dari Tuhan. Tuhan, kenapa orang sebelah saya ini? Orang ini tidak juga handsome sangat dari saya, sama aja besar kami dua, tetapi kenapa dia yang ada berbahasa roh? Kenapa saya tidak? Dengan geram hati, panas hati, saya balik kebaktian. Saya mau berbahasa roh. Ya sudah 3 tahun saya minta, baru Tuhan bagi. Ya seperti apa yang saya cerita, waktu orang didoakan, orang sakit, orang itu jatuh, saya terkejut. Oh pucuk daripada, oh Cina bidayu, Cina pucuk. Saya kata kurang karya sentara dada nana berbahasa roh saudara saya. Sejak itu ada orang kerasukan, hei Rabbah. Yes, luar biasa. Ada orang sakit mau mati dalam nama Yesus bangkit. Wah, hidup balik itu. Luar biasa. Serono ada kekuatan dari bahasa roh. Waktu kamu berbahasa roh, kamu membangun dirimu sendiri sampai engkau seperti giant. Gagah luar biasa dalam roh. Dan apapun yang bertembung dengan engkau dalam hidup ini, semuanya kajang karena kuasa roh kuat. Oke? Nah, yang pertama di sini ada banyak karunia tetapi satu roh. Luar biasa. Saya sangat suka sebuah gereja, sebuah orang Kristen dikatakan tubuh Tuhan, sebuah gereja, kita ini satu. Rencana Tuhan supaya setiap pribadi kita ini diberikan karunia. Apapun karunia yang kita lihat di dalam ini, ada karunia 9 karunia roh, ada 9 buah roh. Tetapi kalau kamu lihat betul-betul karunia itu banyak sekali. Dia bukan bergantung hanya kepada roh, tetapi banyak karunia-karunia lain yang Allah berikan kepada gereja, kepada tubuh Tuhan. Karena itu untuk gereja. Ada orang yang mau hidup tidak ada karunia, tanpa karunia kamu sudah tersasar dari rencana Allah untuk membentuk sebuah gereja ataupun tubuh Tuhan. Setiap orang Tuhan mau beri. Dan ada orang berkata, pastor boleh pilihkah bahasa roh? Saya kata, 1 boleh, 2 Tuhan yang bagi. Amin. Haleluya. Beritahu orang sebelah kamu, Tuhan yang bagi. Kalau dia tidak bagi kamu karunia untuk menyembuhkan orang sakit, jangan kecil hati. Beritahu orang, jangan kecil hati. Tapi saya suka kalau semua diberi karunia menyembuhkan orang sakit, karena waktu saya jumpa Mestetan, dia akan kata, dalam nama Yesus sembuh tangan pastor yang sebelah kiri. Wih, terus sudah sembuh ini, makin sembuh lagi. Yes. Ya kan macam itu kan. Kita speak blessing, speak prophetic, dan makin baik dan makin baik. Good, better, best. Mana? Betul kan? Betul. Siapa yang pandai di sini? Good, better, best. Oh, ini bahasa ya. Pandai. Jangan sebiji tengok saya sudah belajar bahasa Inggris dari rumah. Nah, tapi saya juga suka kalau semua ada karunia bernubuat, kata Paulus, bukan saya, kata Paulus. Tapi yang maksud Paulus supaya saya ini membentuk diri saya sesuai dengan firman Tuhan, supaya saya mengerti apa yang datang dalam perasaan saya menemukannya di dalam firman Tuhan sesuai, itulah 6 kata-kata nubuat yang Tuhan mau dan saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak mengerti dan tahu ada firman Tuhan, jalur firman Tuhan, waktu kata-kata dari surga ini datang, saya bingung, betulkah tidak, betulkah tidak, hantukah Tuhankah? Tetapi balik kepada firman Tuhan. Kalau kamu sudah belajar firman Tuhan, ini jalurnya, dan apa yang disampaikan kepada Tuhan dalam hatimu dan pikiranmu betul, dan yes, itulah kata-kata nubuatan. Itu sebabnya saya sangat tidak gentar, saya tidak takut waktu saya dapat satu inspirasi dari Tuhan, 1 sen
rasa-rasa. Itu yang orang paling takut, rasa-rasa dari Tuhan. Saya sudah belajar jalur Tuhan. Satu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Oke? Kalau Tuhan mau buat, adakah bolehkah dia buat? Boleh. Adakah ini kehendak Tuhan? Kalau dia menjadi berkat bagi banyak orang, jadi sukacita bagi gereja, bagi kesukaan bagi setiap pribadi yang mengenal dan mencintai Tuhan, itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan itu dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Saya pun sangat suka kalau semua ada karunia. Karunia diberkati supaya menjadi berkat. Amin. Supaya engkau diberkati. Diberkatilah orang ini supaya dia menjadi apa? Karunia kemurahan. Supaya dia murah hati juga. Ada karunia kemurahan, tetapi tidak pandai murah hati. Kita mati kebuluran di sebelah rumah dia, dia tidak tolong kita. Mati kebuluran nih, ataupun kurus kering kita karena tidak ada makanan, dia tidak tolong tahu. Setiap pagi dia kata, haleluya, saya diberkati. Kita bisa betul juga haleluya, tapi dia tidak tahu kalau saya tidak ada makanan sekarang. Haleluya. Nah, lain kali kalau terutama kamu student mana student? Saya mau terus terang student, mungkin saya ada teknik bagi kamu karena saya pun pernah jadi student. Kalau kamu sudah tidak ada duit, macam ini. Oh Tuhan, besar-besar sudah doa Tuhan, saya tidak ada duit ini untuk pergi makan di bawah sana. Kalau ada, bukalah hati kawan-kawan saya supaya dia boleh sponsor saya mie kolok. Yes. Malu? Malukah buat macam itu? Kalau malu, rugi. Orang yang tidak tahu malu, firman Tuhan kata dalam Matius pasal 7 ayat 7. Minta maka kamu. Halo, minta maka kamu. Cari maka kamu. Ketuklah maka pintu dibuka. Mudah saja Tuhan buat hidup ini simple, mudah, lancar sekali. Tetapi kita yang membuatnya susah dan menyusahkan dan sangat menyusahkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya masih ingat ada satu budak, dia mau mainan kapal terbang, mainan kan. Tapi dia tahu mak bapaknya tak ada duit, tapi dia berdoa keluar. Waktu mereka pergi melawan nenek datuk mereka, karena datuk nenek mereka kaya. Dia bawa sana, lalu dia berdoa, Tuhan saya mau mainan helikopter. Tetapi ya saya mau sekarang juga. Sebelum saya tidur. Cepat-cepat datuk neneknya pergi pasar dan sebelum dia tidur saudara mainan kapal terbang. Luar biasa. Tapi rule-nya mudah saja. Yang meminta maka diberi, mencari maka mendapat, dan ketuk pintu maka pintu dibukakan bagimu. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Saya mau setiap orang ada karunia. Ada banyak karunia tetapi satu roh. Ingat, Tuhan mempunyai banyak karunia bagi saya dan saudara. Sesuai dengan pertama kehendak Tuhan, oke? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Beritahu orang sebelah, kehendak Tuhan bro, kehendak Tuhan Yesus. Kedua ada kedua nih, jangan tinggal di sana saja. Kedua, sesuai dengan karakter kamu. Karakter yang mana nih pastor? Karakter yang bertanggung jawab, cekal, kekal, cekal, tekun. Karena selalunya Tuhan akan datang memberi karunia yang besar, tanggung jawabnya, yang berkatnya besar kepada orang yang jiwanya cekal, bertanggung jawab. Karena Tuhan tak akan bagi sesuatu yang bernilai kepada orang yang tidak pandai bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Paham sekarang bagaimana karunia datang? Jangan kau tengok orang pada orang ini, biasa karunia orang. Ya orang itu Tuhan sudah uji, Tuhan sudah menilai, Tuhan sudah beri waktu, dan ternyata orang ini
dapat dipercayai. Sesuai dengan firman Tuhan, seorang diberi 5 talenta, seorang 2, dan seorang 1. Dan yang 5 talenta itu, karena itu kehendak Tuhan, dia bagi 5. Dan yang 5 talenta, seorang yang cekal, tekun, dan bertanggung jawab, dia membawa 5 dan jadi 10. Yang 2 cekal, tekun, rajin, dia bekerja, dia membawa 2 jadi 4. Dan ada yang seorang yang 1 diberi, tetapi selalunya karena dia 1, dia tanam. Coba kita ubah, 1 diberi 5, 1 diberi 2, yang lagi diberi 1. Tetapi yang diberi 1 ini dia cekal, bertanggung jawab, tekun, dia membawa hasil. Tetapi yang diberi 5 ini orang yang santai-santai, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak disiplin hidupnya di hadapan masyarakat dan juga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, ambil semua dari dia. Haleluya. Pertama, kehendak Tuhan. Kedua, karena kepribadian, karakter. Dan mulai dari sekarang, bangun pagi lipat selimut. Amin. Bantal disusul. Karena kebanyakan kita ini bangun pagi, yes, langsung. Sekali kita balik untuk tidur, ini sarang apa? Sarang babi kah? Kata orang lah, kita tengok kita punya selimut macam itu tuh, kita kata, wih, saya datang, I come back and I see my kamar happy. Tetapi ada orang hebat datang, ini sarang apa? Sarang babi kah? Hebat sih. Sekali anti kamu yang cerewet, yang luar biasa, kemas, hei, apa? Macam mana cakap dan bawang? Malas? Hah? Apa? Malas betul orang ini. Macam mana bahasa dan bawang, Pak? Iya, bahasa betul lah. Kalau bahasa Iban? Malas. Ampun. Bahasa Bidayu tu, tahu sudah. Cina. Hah? Ada bahasa Cina? Adik saya. Bahasa Cina. Jangan membawa, jangan pandai cakap Cina. Muka sudah macam muka Cina. Yes. Orang kata kamu Cina, anak kamu macam ni. Yes. Ni Hong Kong. Okay? Nah, harus ada tanggung jawab dan Tuhan bagi. Amin. Haleluya. Mau karunia yang hebat? Mau karunia pandai nyanyi? Pandai pimpin pujian? Pandai main musik? Satu sahaja. Kalau mau pandai main musik, you harus kerja keras. Kalau mau pandai nyanyi, you harus orang yang mampu menahan kesombongan. Oh, seperti orang yang cantik juga harus pandai menahan tinggi hati, merendahkan orang lain yang cantik, yang handsome. Tetapi kalau pandai nyanyi, you akan jadi populer dan jadi artis, harus pandai menahan kesombongan. Kalau tidak, orang puji kamu, wih, ya kamu makin populer, dibawa buat TikTok, dibawa buat apa? Akhirnya ending you di pub, you jadi penyanyi pub. Daripada kau menyanyi memuji Tuhan, akhirnya you menyanyi di pub sahaja dan dibayar. Padahal kau ada duit. Kenapa kau mau ada duit lagi? Oh iya. Nah, kalau kamu mau jadi hebat, bagi yang cantik, handsome, menahan kesombongan dan jangan meletakkan orang. Bagi seorang pemimpin pujian dan penyanyi, menahan kesombongan. Itu saja role dia. Itu sahaja role dia. Oke, mudah saja. Nah, yang kedua, ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan. Saya sangat suka kita melayani Tuhan, kita melakukan pelayanan Allah dengan segala kekuatan, kehebatan, kedahsyatan kita, kemampuan kita, ketajaman kita, dan kita berhasil, semua orang puji. Jangan lupa bahwa semuanya dari satu Tuhan untuk satu Tuhan. Kalau Allah tidak membenarkan kamu mendapat apa-apa, kamu tidak lihat apa-apa dalam hidup. Selalu ingat bahwa segala sesuatu dari Allah, segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Beritahu orang sebelah, segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan juga.
Kamu adalah alat sahaja. Wih, itu pedasmu. Haleluya. Haleluya. Puji-puji Tuhan, hailah jiwaku. Saya pikir-pikir kalau Tuhan tarik karunia nyanyi dari saya mau jadi apa? Karena sebelum saya dipakai Tuhan untuk nyanyi, untuk pimpin pujian, selalu dibully, selalu diberi, selalu dipandang sebelah mata. Tetapi waktu saya diberi karunia untuk nyanyi, masih juga orang mau pandang sebelah mata, tetapi menteri bawa saya ke atas pentas dan menyanyi. Saya sudah jadi pastor, kedua orang bawa saya ke atas pentas berdoa untuk menteri. Tetapi kalau ini ditarik dari kita, kembali lagi kita menjadi kosong, menjadi tidak ada apa-apa, papa ke dana dan tidak tahu kemana. Haleluya. Tetapi karena Tuhan semuanya. Dan itu sebabnya kalau ada karunia pelayanan yang Tuhan beri, itu hanya untuk satu Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, yang bagus, berita baiknya bahwa Allah mau setiap orang mampu melayani. Dan role-nya mudah. Engkau mau dan untuk terjun. Karena ada di sana senia. Contoh, ase. Kamu mau jadi ase, melayani jadi ase, terjun ikut saya beritahu. Siapa? Debbie, mana Debbie Layun? Oke, sana dia. Beritahu dia, kamu mau ase, dia akan tengok muka kamu, walaupun kamu tidak sesuai, tetapi dia akan kata, oh, ikut berdoa. kalau dia kata berdoa dulu, paham lah bahwa tidak layak. Yes. Karena ase tidak ada audisi, tetapi nyanyi ada audisi, musik ada audisi. Ayo ya ampun, untuk jadi pastor mau pergi sekolah tuh, ada panggilan lagi. Kalau kamu mau pergi sekolah itu dan tidak ada panggilan, saya pastor yang pertama kata no dan kamu. Karena kamu akan pergi wasting time dan kamu akan memalukan diri kamu, memalukan mak bapak kamu dan keluarga kamu, memalukan masyarakat, memalukan BMKRIS. Haleluya. Tetapi kalau ada panggilan kamu tidak pergi, saya pastor yang paling pertama jauh bahwa engkau jangan pura tuli-tuli, engkau akan seperti Yunus dan kita buang kamu ke waterfront dan ada satu ikan yang makan kamu. Dan terus dia bawa kamu ke mana? Ke MSC Amerika, ke Pulau Aruka, baru tahu ikan hiu naik darat. Bingung orang yang membawa kereta karena ada satu ikan hiu yang bawa kamu. Mudah saja bagi Tuhan, bawa ikan hiu boleh terbang lagi kapal. Bingung lagi emas, ini satu kapal emasnya jenis apanya? Tidak juga emas wik, tidak juga Asia. Haleluya. Mau melayani Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, ikut serta, terjun saja, karena kamu akan diaudisi. Kalau suara kamu belum kuat dan kamu dilatih, dan ada sekolah latihan vokal sekarang ini, yes, haleluya. Kalau tidak ada dapat bayar, kata kepada saya, pastor, bolehkah kau ajar saya vokal? Oh, dipersilakan. Saya pura-pura pandai ajar vokal, pandai. Sebenarnya saya tidak pandai, terus terang. Tidak saya pandai ajar orang tentang vokal. Untuk ikut nyanyi bolehlah. Tetapi ada orang yang betul buka sekolah, ataupun pergi dun. Ada orang buka vokal, violin, apa, tarian ada semua kan. Dan di sana dan kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita semua melayani. Jangan diam-diam. Amin. Beritahu orang sebelah, jangan diam-diam bro, jangan diam-diam sisi ikut melayani. Haleluya. Ada berkat melayani, jangan susah. Melayani itu pekerjaan baik, amin. Lo setuju? Melayani itu satu pekerjaan baik. Karena ada dua saja pekerjaan di bumi ini. Pekerjaan jahat, itu iblis punya. Pekerjaan baik, itu Tuhan punya. Kalau kamu membuat jahat, ada polis tangkap kamu, wakil iblis untuk hukum kamu. Amin. Kalau kamu membuat pekerjaan baik, ya, kamu dibayar. Tetapi kalau dunia tidak dapat bayar kamu, surga bayar. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapa. Haleluya, percayalah. Tuhan kita Allah yang ajaib seperti ini.
Nah, yang ketiga, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya. Ada banyak pekerjaan ajaib. Berarti banyak pekerjaan ajaib yang boleh dibuat oleh manusia, oleh umat Tuhan. Jangan lupa, firman Tuhan kata begini, hai engkau orang kafir yang tidak di dalam Tuhan, mengapa engkau sibuk-sibuk memperhatikan firman Taurat Tuhan? Artinya apa? Orang yang di luar Tuhan tidak ada urusan dengan pekerjaan Tuhan, dengan pekerjaan ajaib Tuhan. Dan dikatakan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan. Saya dan saudara, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, saya dan saudara harus melakukan perkara-perkara ajaib. Semuanya dari Tuhan. Tetapi iblis datang begini, bahwa kamu tidak boleh buat, pastor saja yang boleh buat, ataupun pendeta-pendeta tertentu saja boleh buat. Itu bahasa iblis. Kalau ada yang macam itu datang pikiran kamu, dalam nama Yesus, iblis lari kau. Haleluya. Ataupun kalau ada kawan kamu kata, kamu tidak boleh buat pekerjaan baik, katakan kepada dia, kamu sehaluan dengan iblis. Ya kan? Karena ayat firman Tuhan ini jelas bahwa berbagai-bagai perbuatan ajaib semuanya apa? Dikerjakan oleh Allah yang satu. Allah yang satu ingin pakai setiap pribadi. Kalau kamu tengok orang di kiri kanan kamu, itulah muka-muka orang yang Tuhan mau pakai. Amin. Beritahu orang sebelah, Tuhan mau pakai you, says bro. Buat pekerjaan ajaib. Jangan tunggu umur 50, sudah lambat tuh. Sekaranglah waktunya. Allah mau pakai kamu. Dimulai menjadi guru sekolah minggu. Woi, ada guru sekolah minggu di sini? Woi, mulai dari melatihkan diri kamu dan tangan kamu untuk berperang, kata Raja Daud, untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Bangun pagi dan latihkanlah. Dan dari engkau sekolah minggu dan mengajar budak, dan akhirnya engkau akan dipakai Tuhan melakukan banyak-banyak perbuatan ajaib. Wow, luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang terakhir di sini yang keempat, untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Karena kita lihat di sini ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, kalau ada karunia dalam gereja, kalau ada karunia di dalam dirimu, kalau ada karunia di kalangan jemaat, itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kita. Haleluya. Bagi mereka yang menyanyi, pimpin pujian atau bermain musik, kamu main musik itu untuk kepentingan bersama. Haleluya. Yes, pemain musik tahu. Kamu main musik, kami happy. Kamu tekan keyboard. Kalau you tidak mau main keyboard, saya kasih culik keyboard yang baru you tahu. Nangis pun tidak ada guna. Tetapi engkau main keyboard untuk kepentingan bersama. Amin. Amin, tim. Amin. Mana main drum? Betul lah. Kalau kamu main drum itu untuk kepentingan bersama. Oke. Tapi saya masih mau tengok dia tikam itu, dia punya stick drum juga. Adakah yang seperti itu? Ada juga, oke. Hari ini kita lihat. Ya, betul lah. Boleh. Dan cakap di telinga dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan waktu dia membesar jadi remaja, seperti Daniel di tanah Mesir, karena hari-hari bapaknya katakan di telinganya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Waktu dia bertempung dengan Raja Nebukadnezar di tanah Mesir, waktu dia remaja 17 tahun, dia 10 kali lipat bijaksana dari segala orang bijaksana di negara
Babel luar biasa. Bukan dia seorang empat yang dibawa, hanya 4 dipilih. Masih ribuan anak-anak remaja Israel yang di luar. Mereka tampil di tanah Mesir dan mereka orang-orang hebat, cerdasnya luar biasa, mengubah padang gurun menjadi taman Eden. Kita lihat pada hari ini pun mereka buat. Orang Israel mengubah air laut menjadi air bersih, air minuman, lalu ekspor ke luar negara. Karena ribuan anak-anak orang Israel yang dilatih dari kecil, mereka itu sudah bangkit waktu jadi remaja. Luar biasa. Mereka melakukan mukjizat, mereka melakukan perkara ajaib di tanah Mesir, di tanah Babel. Di tanah Mesir pun Yusuf pun sama, 17 tahun juga dibawa ke sana. Dan dia menjadi orang yang dapat melihat surga, orang yang dapat melihat mimpi-mimpi yang luar biasa yang tersembunyi. Dia dapat lihat. Luar biasa orang Israel. Dan guru-guru selama minggu berperanan sangat penting bagi anak-anak kita dan bagi generasi seterusnya, supaya anak-anak kita membangun, mereka jadi pemimpin luar biasa, mereka akan jadi businessman, jadi orang-orang hebat, dan mereka tidak kurang, mereka tidak sing dalam hidup mereka, tetapi Tuhan. Haleluya, haleluya. Adakah saya seorang saja mau menyembah Tuhan? Mana kamu? Kalau tidak, saya cabut karunia, baru tahu. Tetapi saya tidak mau cabut karena Tuhan memberi dan Tuhan tidak ambil balik. Amin. Setialah melayani Tuhan dengan apapun. Nah, mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Karena pada hari ini kalau ada kau yang rasa putus asa, terbeban berat, beban berat, tetapi pada hari ini Tuhan berkata bahwa Allah akan menolong engkau. Serahkan kepada Tuhan. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan, Matius 11 ayat 28. Saya tidak tahu siapa kamu, tetapi nampaknya saya pun boleh nambah kamu dari sini. Jangan kata pastor ini boleh nambah, tidak. Karena awal dari kebaktian sudah Tuhan nyatakan seperti itu. Pasti ada yang memerlukan, pasti ada yang tahu kemana mau bawa segala beban berat. Tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Haleluya. Kerasan. Saya akan berdoa bagi penceramah Rema minggu depan, karena sekarang dia kena COVID di Singapura. Tapi kita berdoa supaya COVID dikeluarkan dan dia dapat datang minggu depan dan mengajar Rema di sini. Haleluya. Dan lepas itu kita terus menyembah Tuhan. Kurasantara. Tuhan, kami berdoa bagi David Chang. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan dia. COVID yang ada pada dirinya dicabut dalam nama Yesus. Dan minggu depan dia sehat walafiat dan datang untuk mengajar Rema, menjadi berkat bagi umatmu di tempat ini di Bandaraya Kunci. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Hidup
Biarlah setiap pribadi kita sadar bahwa Tuhan ingin pakai kamu dengan karunia dari Allah untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan tubuh Tuhan. Pastor, ada hal yang Tuhan nyatakan. Saya tidak tahu siapa kamu, tapi Tuhan mau kamu dengar. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung beban bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hari ini jika engkau mengatakan bahwa engkau tidak punya harapan, terlalu berat beban, Tuhan sedang deal dengan hidupmu. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, karena engkau adalah anak yang Tuhan sudah didik. Kalau iblis malaikat-malaikat membuat dosa, Tuhan buang. Tetapi kalau kita sudah melanggar apapun dosa yang engkau lakukan, sebesar apapun, Tuhan katakan, aku kirim Yesus turun ke dunia hanya untuk kamu dan saya. Hari ini jangan main dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa. God put you aside with His plan. Rencana Tuhan itu Dia sudah set untuk engkau. Hanya tinggal engkau mengatakan, Tuhan, ini aku. Jika engkau sudah merasa terlalu letih dan beban, engkau ikut jalanmu sendiri, anak. Tapi Tuhan katakan, mari set kembali, berdiri di mana posisi yang aku telah panggil engkau dari rahim ibu. It's not you doing it, I'm the one doing it. I'm the one who give you power. I'm the one who speak through your mouth. That's why I need the word. I need the sword. I need that pedang. Pedang itu harus ada di dalam jiwa kita. My spirit is shouting. As I stand, as I sit, minggu ini saja saya ada dan saya harus berjalan ke depan. Saya tidak mau Tuhan katakan nasi itu batu tidur. Is you is the one, come move forward. We need the Holy Spirit. Tuhan mengatakan you need the Holy Spirit. Bukan dengan kekuatan darah daging. We are against the power of evil. We are against the big evil in this world. Even ada doa-doa, menara doa sedang dibuat. Mereka melihat roh-roh jahat paling kuat di waterfront dan menguasai kawasan ini. If you stand with your own flesh, you cannot against it.
You need the power of the Holy Spirit. Waktu Tuhan Allah Bapa yang kita naik ke surga, dia berkatakan, anakku, aku memberi kau roh penolong, Holy Spirit. Berenang di dalam aliran Roh Kudus, anakku. This land is belong to us. Don't let other people to shout at us. Jangan biar orang lain dipakai Tuhan malu. Ini negara kita, tumpah darah, dan di mana kita Tuhan sudah letakkan namamu di Sarawak Kucing. Stand in the faith of God. Stand, shout, God, here I am. If you have done a lot of mistake in your life, come and run to Him. Come run to the cross. Say, I'm here, God. No one is perfect here. You think your money can buy your faith? No. God said, you lose your love. You lose your first love. Come back to the first love. Where is your love? You think the world is forever? No. My kingdom is gone. If you say, God, where are you? God said this morning, I am here. You lose your first love. I want to use you, but your life is not real. Your life is nothing. Let me clean with the word of God. God said, I want to clean your life with my words. Only my words can cleanse you. My boy and my daughter, I love you. I wait for you for so long. Did you hear my voice? I call you every night. I call you. Come into the altar. But you said, no, God, this is my life. But God said, I paid on the cross. I paid everything on the cross. But you said, no, God, wait. I want to enjoy my life. Devil is laughing for us. Devil is laughing for you and me. You are lost. You are lost. But God said, I paid my Stop. We need to very clear. We don't come in this the heart of Kuching. Playing. No. God said, I'm serious business with you. That's why I call you from every corner. Because I know I put that goal in you. Kamu adalah intan belian yang Tuhan letak. Saya panggil kamu dari rahim ibumu. You want it or not? If you want me to walk in your life, get ready. Only the word of God and His Spirit can penetrate, can menembus setiap roh. It's very big. It's very powerful. We don't laugh, we don't stand, just come normal. But we want the presence of God. Setiap kali kita datang ke gereja, kita haus. But you come just ordinary, stand, come and have nothing. The word of God just passed by your ear, but you didn't put here. God, right now, ask for your forgiveness. That God, we are wasting our time. God, we come to you today. That God speaking to our heart. That come back to my first love. God wants to renew our love. Come and shout to Him. His purpose to create you and me just to worship Him. It's just not to fulfill your future. Just to worship Him. Where are the worshippers? Where are the worshippers? Hallelujah, hallelujah. Come raise up our head. Let the Holy Spirit move. Open your heart, children. Mari buka hati anak-anakku. Aku akan mencurahkan di akhir zaman ini. Waktu-waktunya sangat dekat. Hanya firman-Mu lah yang mengangkat. Indara bosikian dalara bosata raboya dalara bobo bosikian dalara. Open your mouth. Come worship Him. Holara bosikian dalara. Haleluya bosikian dalara baba. Kita harus matang sudah saat ini. Nobody force you to worship Him, but you have to worship Him because that is your destiny. You have to learn to worship Him. You don't see people when shouting and worship Him, but God said you by right you sudah matang dalam iman. Worship Him, worship Him. Worship Him, lara wasikian dalam. Mari berdoa, keluarkan suaramu. Ya dalara wasikian dalara. Don't hold the Holy Spirit in your heart. Jangan tahan Roh Kudus yang sedang berjalan dalam hatimu. Hari ini hamba Tuhan sudah menyatakan bahwa Roh Kudus
kemuliaannya, ku simpan kemuliaannya, ku simpan kemuliaan. Kuduslah Tuhan, kuduslah muda-mudi. Jikalau kamu muda-mudi, maju depan, maju depan. Muda-mudi cepat. Don't wasting time, run. Ramos sekian talar musa karya Tuhan. If you're serious with God, God will respond with you. If you're not serious, God will put somebody in this plan. Santana mo karya Tuhan. Santoro mo kororo mo sekian. Open your heart. Open your heart. Biar Roh Kudus mengalir. Don't let go. Rema Tuhan sedang berjalan. Kairos Tuhan sedang berjalan. Waktu musik ini naik, I want to submit to God. Let all your life give it to God. God is serious with you. He's waiting for you to respond. Negeri kita Sarawak membutuhkan pemuda-pemudi yang komitmen dalam panggilan masing-masing. Do your part. God said, I will help you. You need the Holy Spirit. Kamu tidak akan letih because the Holy Spirit move di antara kita. Thank you Jesus. Don't care about others. You and God deal today. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sis lagu yang lagu tadi. Sis Carol lagu tadi. Worship tadi. Thank you Jesus. Biarlah hari ini pertemuanmu sekali lagi pribadimu dengan Tuhan. Say God, I'm here. Use me as a channel blessing. Mengalirlah Tuhan. Sintaramu sudariandaramu santoromu. Leaders semua ladies. Leaders yang ready kita back. Leaders sedia kita berdoa untuk mereka. Enaromu karayantoromu sekitaromu Santoro Mukarian dalam musik nagamu. Bapa kuasa yang sama, roh yang sama kau tinggalkan untuk muridmu. Ini mudah-mudah kami Tuhan. Oh, musik yang dalam. Lakukan lagu ini sebagai doa. Tell God that you're going to come back to Him and do what He says. Your body is His temple. Tubuhmu adalah milik Tuhan, sudah bayar untuk kamu. Lakukanlah hal itu yang Tuhan sudah lantar di hatimu. Mari angkat tangan. Kita menyembah Dia. Come on girls.
ada di sini dan kamu rasa bahwa orang itu rugi karena tidak ada pada hari ini, engkau angkat tangan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lawatlah keluargaku itu dan engkau pulihkan dan engkau berkati hidup. Kurasa terus. Waktu Tuhan mulai bekerja, waktu Tuhan mulai perhatikan gereja Tuhan ini, dan ini waktumu, ini kairos bagi engkau. Karena tidak pernah Allah lakukan sesuatu dan tidak pernah Allah gagal. Pekerjaan besar dimulai dari hadirat Tuhan seperti ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang ajaib bagi setiap pribadi ini. Engkau terus memimpin dan Engkau terus memampukan. Haleluya, 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 haleluya. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan. Berkatilah, berkatilah, berkatilah. Dalam nama Yesus, yang sakit ku istiharkan sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang semua yang percaya katakan amin.